Kabupaten Pemalang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak sumber daya alam. Salah satu di antaranya berupa sungai. Desa Mojo yang terletak di pesisir Kabupaten Pemalang memiliki potensi kekayaan alam karena Sungai Comal bermuara di desa itu. Muara Sungai Comal yang berair payau merupakan berkah bagi masyarakat Desa Mojo untuk memanfaatkan Sungai Comal sebagai sumber daya alam untuk perikanan. Karena itulah, masyarakat Desa Mojo mayoritas bekerja sebagai petani tambak ikan bandeng. Bandeng tentunya bukan ikan yang asing bagi masyarakat Indonesia. Ikan yang sering dijadikan lauk pauk ini banyak dibudidayakan daerah Pemalang, tepatnya di Desa Mojo. Bandeng dapat hidup dan beradaptasi di 3 jenis perairan, yaitu air tawar, air laut, dan air payau. Namun di Indonesia, ikan bandeng yang dibudidayakan adalah ikan bandeng air payau. Air payau adalah percampuran antara air asin dari laut dan air tawar dari sungai. Desa Mojo memiliki potensi air payau yang sangat baik di muara Sungai Comal, sehingga menjadikan desa ini menjadi daerah terbesar yang memiliki kualitas bandeng yang baik dan produksi yang melimpah. Dengan dijembatani oleh Koperasi Perikanan Darat, ikan bandeng hasil budidaya Desa Mojo ini selanjutnya dijual kepada konsumen dan dapat didistribusikan secara luas. KPD itu terbentuknya itu sekitar tahun 60-an. KPD itu bentuk sebagai wadah penjualan ikan dari anggota KPD Mineral Desa Mojo tersebut, meliputi petani tambang, nelayan laguna, nelayan laut juga di situ, nelayan rawa-rawa. Nah, di situ juga kalau pendapat saya, kalau saya Pemalang juga ini saya nggak setuju karena ikan bandeng itu yang produksinya paling banyak itu di Pemalang ya, di Desa Mojo ini. Itu wadah dari pembelian ikan maupun dijual ikan itu ngambilnya itu dari Pemalang, khususnya di sini itu sampai penjualan Purwokerto, Semarang, juga Surabaya pun ngambilnya dari sini, termasuk Jakarta juga ngambilnya dari sini. Pertama unggulnya satu, Desa Mojo ini memiliki sungai aliran Kali Comal yang sungai itu besar, setiap musim Desember, Februari itu juga mengalir air dari gunung. Ikan bandeng itu yang bagus itu air payu. Air payu itu kalau di pertumbuhan bandeng itu cepat bagus, bandengnya juga baunya juga enak, nggak bau lumpur, juga ikannya gemuk. Karena apa? Karena dekat dengan air dari Sungai Comal tersebut. Permintaan ikan bandeng yang terus meninggi di pasar hingga saat ini, semakin tinggi pula aspek yang perlu dipertimbangkan oleh petani tambak ikan bandeng. Dengan demikian, para petani tambak juga ikut mengembangkan cara mereka dalam membudidayakan ikan bandeng milik mereka. Saya dari tahun 1985 bekerja itu sebagai petani budidaya ikan bandeng. Bandeng umurnya tergantung kualitas airnya bagus. Dari awal penebaran bisa panen. Kalau ada kendala sampai setengah tahun. Ya supaya masyarakat jangan ragu untuk istilahnya berusaha. Sinario itu tadinya kan petani, seperti saya gitu. Petani itu petani yang sukses sampai sekarang kan jadi petani, akhirnya bisa jadi bakul bandeng. Nah sekarang kan jadi bakul, terus sekarang juga balongannya banyak sekali itu. Bakul yang paling gede itu Bapak Winario itu.
Dengan adanya usaha pengepul ikan bandeng milik Winario, banyak petani ikan bandeng di Desa Mojo dan sekitarnya yang menjadi terbantu, khususnya dalam memasarkan ikan bandeng hasil panen milik mereka. Sebelum menjadi pengepul ikan bandeng, Winario memulai usahanya sebagai petani bandeng. Hal ini juga yang membuat Winario mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan untuk memenuhi kriteria ikan bandeng, yang nantinya akan dijual di pasar domestik hingga ekspor. Cara budidaya bandeng itu ada 7 kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu adalah konstruksi. Konstruksi itu pematang, jangan sampai rusak. Kedua, lahan. Lahan ini sudah stabil. Terus pemupukan. Pemupukan itu pakai garam bisa, pakai pupuk organik bisa. Yang keempat adalah bibit. Bibit yang unggul. Bibit yang unggul ini bibit yang rata. Artinya yang rata itu enggak gede, enggak kecil. Terus yang keenamnya ini cari bulan apa yang nanti panen, pasca panen ini bulan yang baik, harga yang bagus. Yang terakhir 7-nya itu manajemen. Jadi tidak ngawur asal ngingu terus dihitung-hitung rugi. Ini perlu diketahui seluruh masyarakat se-Indonesia bahkan internasional, 7 kriteria ini harus dipenuhi. Mudah-mudahan nanti berhasil. Jangan lupa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita cita-citakan usaha ini tercapai. Itu salah satunya gitu. Yang terakhirnya di desa kami itu punya kelebihan Sungai Comal. Itu menjadi air payau. Sungai Comal ini dari Gunung Slamet, sehingga tidak ada duanya untuk daerah yang lain selain Mojo itu sendiri. Kami pembudidaya itu sejak 12 tahun. Ikut orang tua sampai sekarang umur 50-an tahun. Kami sudah lama menjadi pembudidaya bandeng. Saya meniru jejak leluhur. Buyut bapak saya itu nenek moyangnya itu sukses dari petani tambak itu sendiri, bandeng khususnya. Makanya saya punya cita-cita ingin melanjutkan cita-cita orang tua dan sesepuh leluhur saya yang sudah lama pada meninggal. Alasannya ya pengen sejahterakan masyarakat, biar semua mengentas kemiskinan, jangan sampai ada kemiskinan. Salah satu kami punya wacana ke depannya biar masyarakat Pantura ini pada maju, sejahtera, itu saja kok. Saat ini budidaya ikan bandeng memiliki peran penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di Desa Mojo. Dengan cita rasa yang gurih dan khas pada bandeng, menjadikan ikan ini tak hanya bisa dikirimkan sebagai ikan segar saja, namun juga diolah dengan berbagai cita rasa masakan dalam upaya peningkatan perekonomian. Melalui kreativitas para perempuan Desa Mojo, bandeng mampu disulap menjadi bandeng presto yang lezat dan bisa dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Bandeng Mojo memiliki kekhasan rasa yang gurih dan tidak berbau lumpur setelah diolah. Adapun untuk menambah cita rasa pembuatan bandeng presto khas Mojo, dibutuhkan serangkaian proses pembuatan yang harus diperhatikan. Dengan adanya pengawasan yang ketat serta memenuhi syarat, membuat puluhan ton ikan bandeng yang dihasilkan di Desa Mojo dari produksi pertambakan milik Winario kini mampu menembus pasar ekspor.
Saya sudah lama 10 tahun ini ekspor. Kami punya IJB dari Kementerian kemarin Ibu Susi. Itu persyaratan bandeng internasional. Bukan hanya di dalam negeri saja, tapi sampai ke luar negeri. Seperti Arab Saudi, Afrika, Filipina, Hong Kong, sampai Korea. Itu kemarin kami sudah jalan ekspor ke luar negeri. Saya kirim luar negeri itu ada penampungan pabrik yang pakainya Fisher di sono. Sekali berangkat itu kan 40 ton untuk bandeng itu sendiri. Satu kontainernya itu 40 ton, dia berangkat sampai ke ekspor. Kami punya pabrik di Semarang, penampungan ikan ekspor. Yang 80% itu dari Kabupaten Pemalang. Salah satu saya pengepul Jawa Tengah ini yang menyetok Juwana, Semarang, sampai Solo Tigo. Itu sejak tahun 80. Sampai sekarang bayangkan sudah 40-an tahun. Bandeng menjadi komoditas yang memiliki peran yang cukup besar bagi peningkatan gizi dan juga perekonomian masyarakat. Untuk menjaga keberlangsungannya, lingkungan dan habitat bandeng pun harus turut dijaga kelestariannya. Keberhasilan pembangunan perikanan tentunya tak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat yang saling bahu-membahu dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Tak hanya bisa dimanfaatkan bagi keuntungan beberapa individu saja, manfaat dari besarnya potensi perikanan juga diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat secara luas. Inilah cara masyarakat di Desa Mojo untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Indonesia kaya akan budaya dan tradisi yang beragam. Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah dan rezeki yang dianugerahkannya, Desa Mojo masih melestarikan budaya upacara sedekah laut turun-temurun. Dengan adanya upacara sedekah laut ini, masyarakat juga memohon keselamatan bagi para nelayan dan keluarganya sehingga memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak.
Sedekah laut biasanya berlangsung pada bulan Suro dengan prosesi larung saji diikuti puluhan kapal ikan. Ratusan warga pun ikut mengantarkan sampai ke tengah laut, tempat di mana seluruh sesajen diceburkan ke tengah laut. Pesta larung sesaji merupakan puncak dari tradisi sedekah laut. Kekayaan alam Indonesia begitu banyaknya yang menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Desa Mojo menjadi bukti betapa pentingnya merawat laut dan sungai dari hulu sampai ke muara, sehingga mendatangkan berkah bagi kehidupan Desa Mojo. Karenanya, para petani tambak dan nelayan membuktikan mengapa Desa Mojo sebagai penghasil ikan bandeng yang berkualitas internasional.